Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini yang akan menyampaikan ya materi pertama ya pada pertemuan ya pembekalan pagi hari ini akan disampaikan ya oleh guru kami ya, Ustaz Haji Arifin Hidayat. Insya Allah berkaitan dengan pembekalan akidah. Alhamdulillah ya beliau ya sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, yang di tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan ya untuk sama-sama ya memberikan ya, pembekalan kepada kita semuanya. Oleh karenanya ya untuk mengefisienkan waktu kepada Al-Ustaz ya Haji Arifin Hidayat, waktu dan tempat dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para ibu, para bapak calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang atas rahmat serta inayahnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk saling bertatap muka, berjumpa hati dalam rangka melaksanakan manasik haji. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pada pertemuan yang sebelumnya mengenai kedudukan akidah dalam ibadah haji. Nah, untuk pagi hari ini penyimpangan akidah dalam ibadah haji. Saya teringat ya, saya waktu itu Johar 17, Johar ke-17, sekarang 45, udah sangat lama, 17 saya tuh. Itu saya Johar waktu itu sampai 1 kloter lah. Itu masih ada almarhum Ustadz Fauji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fauji, Ustadz Kahfi, kemudian Ustadz Taufik Rahman almarhum, termasuk juga Pak Haji Hamid sebagai pembimbing utama, Pak Haji Ajuk, ingat saya. Nah, ada yang menarik, ini sesuai dengan topik kita ini, ketika itu ya, tahu nggak sekarang ini? Begitu mendarat di Jeddah, kita dibagi buku kecil, dan itu buku kecil itu kalau separuh dari sinilah. Kalau dibaca buku saku, kalau dibaca 3 jam beres. Ya, kalau dibaca. Itu. Jadi buku kecil itu apa judulnya? Al-Akhta fil Hajj. Al-Akhta fil Hajj. Kekeliruan orang melaksanakan dalam ibadah haji. Dan ini peringatan dari pemerintah Arab Saudi. Al-Akhta fil Hajj. Kekeliruan orang dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, di situ disebut ada berapa rangkaian begitu. Nah, salah satunya kita bahas adalah mengenai akidah ini gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi nanti kita coba. Yang kedua, kita tahu dan kita paham tidak ada balasan bagi haji yang mabrur selain surga. Masya Allah, luar biasa. Nah, pertanyaannya, yang disebut haji mabrur itu apa sih? Yang disebut haji mabrur itu apa? Jadi ibu-ibu sekalian, kan kalau di dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddu. Orang yang beramal misalkan tidak mencontoh Nabi, keluar dari aturan Nabi, raddun, ditolak.
maka penolakannya disebut mardudun. Mardud. Kalau sebaliknya adalah makbulun, diterima. Makanya adalah doanya dimakbul atau dikabul. Makbul, ibadah dikabul. Ya Allah, mudah-mudahan dikabul. Artinya diterima mudah-mudahan. Kalau mabrur beda. Itu bedanya. Kalau mabrur itu dari birrun. Dari al-birru atau birrun. Nah, ini di dalam Al-Qur'an birrun itu artinya adalah sesuatu kebaikan yang muncul setelah kejelekan yang ada. Itu bir namanya. Lan tanalul birra dalam Al-Qur'an. Sesuatu kebaikan yang muncul setelah keburukannya hilang. Mabrur jika hal-hal ini menempel kepada orang yang melaksanakan ibadah haji, maka disebut mabrurun. Yang tadinya pemarah jadi sabar. Yang tadinya misalkan ya begitu berubah, jadi itu mabrur itu. Kalau misalnya tidak berubah, jalan-jalan kita. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diampuni dan dijadikan sebagai haji mabrur insya Allah. Ya, nah ini harus diusahakan sekali gitu ya. Nah diantaranya pertama dalam hadis itu begini, fal yatahalal, harus halal. Halal apa? Pertama harta. Yang kedua dengan tetangga, dengan saudara lingkungan. Di dalam hadis dikatakan, man kana indahu madlimatun, barang siapa di antara kalian yang pernah mendolimi, baik itu adalah menyangkut keuangan, kehormatan, atau yang lainnya dengan saudara, dengan tetangga, maka minta dihalalkan. Jadi sebelum berangkat itu kita harus datang. Ustadz datang merepot, ya undanglah. Keburu capek misalkan. Sekarang diundang ribet. Pakai WA gimana? Kan bisa. Itu intinya fal yatahalal. Yang kedua, harta yang kita bawa itu juga akan mempengaruhi atas kemabruran tidaknya haji kita. Harta yang kita bawa itu adalah halalan thayyiban. Dalam hadis begini, saya bacakan ya hadisnya. Idza kharaja rajulu hajan binafaqatin thayyibah. Seseorang yang melaksanakan ibadah haji dengan harta yang halal, wa wada'a rijlahu fil ghurji. Kemudian dia meletakkan kakinya di atas kendaraannya itu, kemudian panada. Mulai dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Maka dalam hadis dikatakan, nadahu munadin minas sama, dari langit akan diseru, labbaik wa sa'dai, aku panggilanmu dan kau yang termasuk berbahagia. Kenapa? Zadaka halal wa khalaka halal wa hajjuka mabrur ghairu ma'jur. Lantaran bekalmu itu halal, kendaraanmu juga halal, maka hajimu adalah haji mabrur tanpa cacat. Syarat pertama. Kalau misalkan bekal kita ini bercampur, apalagi haram semua, nggak bisa orang korupsi 1 miliar, 1 keluarga ibadah haji, nggak bakalan ada artinya. Itu harus bersih. Maaf, Bani Israel mengalami krisis luar biasa, sampai makan bangkai dia 7 tahun lebih. Akhirnya mengadu kepada Nabi Musa, ini kita juga cukup lama menderita, bagaimana kalau kita mengadu kepada Allah? Nabi Musa sepakat, oke. Naik ke Bukit Tursina. Mereka berdoa menangis luar biasa. Dan ternyata dijawab oleh Allah. Musa, sampaikan oleh engkau kepada kaum Bani Israel, andaikan mereka datang kepadaku dengan kaki telanjang sampai menipis, lidah mereka berbusa banyak berdoa, dan tangan mereka menggapai ke langit, aku tidak akan penuhi panggilan doa mereka sebelum hak-hak orang lain mereka kembalikan. Orang Bani Israel biasa ngutil. Ngutil apa ya? Nyolong dikit ngutil itu namanya.
nyolong dikit doang, ngutil. Sebelum hak-hak mereka kembalikan, aku tidak akan. Jadi kalau kita berdoa istighosah nasional misalnya, bukan salah istighosahnya. Jangan-jangan yang ini juga sama, kita mau ibadah haji halal, dengan keluarga, dengan tetangga halal, harta halal, gitu. Nah, yang keduanya ilmu. Ini sebelum berangkat ya, ilmu harus disiapkan. Makanya buku panduan haji ini sama nggak sih? Ini sama nggak? Oh, yang baru ya. Ini mah zaman dulu jadul ini mah. Tapi isinya insya Allah sama. Ada perbaikan sedikit saja barangkali. Nah, ini harus dikuasai. Minimal yang pokok-pokoknya saja. Yang pokok-pokoknya. Kenapa? Sebab kalau beribadah tanpa ilmu, itu akan terjadi kesesatan. Dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha wastaghfir lidzambika. Ketahuilah engkau tahlil dan istighfar. Kenapa tahlil istighfar dibelakangkan, ilmu dahulukan? Sebab kalau tahlil dan istighfar tanpa ilmu akan terjadi kesesatan. Imam Bukhari menulis kitab Babul Ilmi qabla qaul wal bab, ilmu sebelum berbicara dan bertindak. Kenapa? Imam Bukhari menekankan jika ucapan dan perbuatan tanpa ilmu akan terjadi banyak kesesatan. Ibadah juga sama. Tanpa ilmu repot itu, ngikut-ngikut aja. Di sana akan banyak tua pakai gamis itu ternyata tukang nipu. Masya Allah, makanya ada pembimbing, harus hati-hati ini. Ya, Ibu, maaf, Ibu misalkan masuk ke Mekah, masuk Masjidil Haram, baca doa, masuk masjid, kemudian turun menuju Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, mulai tawaf. Kan ada syariat. Kalau sampai di Ruknul Yamani, sampai Hajar Aswad ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muter lagi sampai Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, muter lagi sampai Ruknul Yamani, baca yang tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ceritanya ada suami istri. Suami istri, dia nggak pakai ilmu dia. Kalau Rabbana atina makan apa semua. Nah, begitu putaran berikutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, dicubit sama istrinya. Dicubit sama istrinya. Kenapa nyubit saya? Kamu kenapa ngomong-ngomong hasanah melulu? Gitu. Kok ngomong-ngomong hasanah melulu? Emang kenapa? Ini istrimu. Cemburu dah. Ini istrimu. Akhirnya gue ganti kalau gitu. Muter dia tuh. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Begitu sampai Ruknul Yamani, dia ganti bener. Rabbana atina fid dunya maimunah. Wah, tidak paham dia. Nggak paham. Makanya sekali lagi ini harus di minimal pokok-pokoknya. Dan ikuti petunjuk pembimbing. Ulahnya nyawanan kata orang Bogor. Itu. Ya. Jadi ikuti saja itu ya. Terus maaf, ini saya ini pengalaman ini. Dulu saya nggak tahu sekarang ya. Kan ini cerita dulu. Johor 17. Begitu di bandara, kita udah dikondisikan itu bis udah masing-masing. Waktu itu jumlah berapa saya itu 63 orang, ingat saya itu. 3 orang. Udah diperiksa tuh surat-surat dan sebagainya, udah beres. Kita udah pada duduk manis. Supir orang Mesir naik, supir orang Mesir naik. Kemudian di situ ada tulisan, tidak boleh memberikan uang tip kepada sopir. Gede itu dulu. Saya nggak tahu sekarang. Tidak boleh memberikan uang tip kepada sopir. Akhirnya si supir Mesir dia begini, terus dilihat menghadap kepada calon jemaah haji. Kata dia, ibu-ibu calon jemaah haji yang terhormat, di atas kepala saya ada tulisan, tidak boleh memberikan uang tip kepada sopir. Akan tetapi, alangkah bahagianya saya, jika sekiranya bapak-bapak, ibu, calon jemaah haji yang terhormat, memberikan uang tip kepada saya, 1 real, 2 real, buat bekal saya di rumah. Apa jawaban
ibu-ibu, bapak-bapak di belakang, amin, amin. Kenapa? Bisa ngedoa, padahal minta duit. Makanya ilmu harus mendasarinya. Jadi tadi halal harta yang kita bawa halal dengan manusia. Ingat itu, jangan bawa ke sana, terutama dengan keluarga terdekat kita. Nah, kemudian setelah itu ilmu siapkan. Nah, baru setelah ini mungkin nanti kita berangkat atau siap nih sebelum nyampe. Nah, di situ tadi saya katakan begitu mendarat di Jeddah, karena saya gelombang kedua ya, nggak ke Madinah, di Jeddah itu dibagi itu teh al-akhta fil hajj, kekeliruan orang melaksanakan ibadah haji. Nah, salah satu di antaranya adalah kemusyrikan ini, gitu ya. Diantaranya adalah kemusyrikan yang terjadi dalam ibadah haji. Bukan tidak ada orang ibadah haji nggak ada yang musyrik. Di masjid juga banyak musyrik. Kenapa talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, la syarik, tidak sekutu, artinya potensinya ada, begitu ya. Nah, sekarang kalau begitu syirik itu apa? Nah, secara bahasa kita lihat ini. Kata syirik itu berasal dari kata syirkun. Syarika yasraku syirkun. Nah, maknanya adalah persekutuan dan seterusnya. Syirik secara syara adalah menyekutukan Allah dengan selainnya. Ada juga orang mengatakan, para ulama, syirik itu adalah bagian daripada kekufuran. Artinya orangnya sebut musyrik, perlakuan sebut syirik, tapi bukan syirik bahasa kita, syirik aja loh, bukan itu. Syirik dalam artian akidah itu ya. Nah, ini kalau ditanya, Ustadz, kalau orang musyrik percaya nggak pada Allah? Percaya. Orang musyrik sangat percaya kepada Allah. Sangat percaya kepada Allah. Loh, kok begitu? Lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, wala in sa'altahum, kalau kau tanya mereka. Ini orang musyrik. Wala in sa'altahum, kalau kau tanya mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang mencipta langit dan bumi? Orang musyrik menjawab, la yaquluna Allah. Mereka berkata Allah, artinya percaya dia. Dalam ayat lain, mayyarjukukum minas sama'i wal ardh, siapa yang telah memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai di muka bumi ini? Mereka menjawab Allah. Artinya secara ideologis mereka percaya kepada Allah. Orang musyrik. Lalu yang salah dari mereka itu apa? Mereka itu tidak mau hanya menuhankan Allah. Mereka tidak mau kalau Tuhan cuma satu. Justru mereka akan merasa heran kalau Tuhan cuma satu. Inna hadalah syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh bagi mereka. Makanya mereka itu ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Gitu. Nah, mereka bahkan memohon orang musyrik, ij'al lana ilahan kama alihatan. Jadikanlah Tuhan yang lain selain Allah buat kami. Jadi kekeliruan mereka bukan tidak percaya pada Allah, tapi mereka itu ada bentuk sesembahan selain Allah, dan itu mereka yakini itu. Makanya jangan aneh, orang musyrik juga mereka sumpahnya wallah, demi Allah. Jadi orang musyrik boleh jadi ubal-ubal juga. Nah, ini yang harus diwaspadai, itu kemusyrikan ya. Nah, apa alasan mereka orang musyrik itu menyembah di samping kepada Allah? Alasannya sederhana, liyuqarribuna ilallahi julfa. Kami sebetulnya mana buduhum, tidak menyembah Tuhan-Tuhan itu. Kami tidak menyembah dewa, kami tidak menyembah Lata, tidak. Tapi liyuqarribuna ilallah. Ini hanya sebagai perantara saja. Hakikatnya kami menyembah kepada Allah. Ini hanya perantara saja, kan ini cuma syariat saja. Tapi hakikatnya kami percaya kepada Allah. Ini yang disalahkan. Mereka juga percaya Allah Maha Kuasa, percaya. Cuman ketika menjadi ini hanya liyuqarribuna, hanya mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa harus begitu? Tidak langsung saja kepada Allah. Alasannya Allah itu kan Maha Agung, Maha Kuasa. Kalau tidak pakai perantara, bagaimana mungkin kita bisa diterima? Orang ke gubernur aja harus ada prosedur. Ini ujung-ujung kepada Allah, kagak sopan loh. Ada perantara. Nah, perantara siapa? Biasanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dianggap wali. Kalau sudah mati ya kuburannya.
Gitu. Jadi bukan tidak percaya, mereka percaya. Cuman ini, gitu diantaranya itu ya. Itu pengertian musyrik itu ya. Nah, bahkan mereka itu disembah itu hanya sebagai mendekatkan diri kepada Allah, bukan menyembah mereka, bukan. Yang kedua adalah untuk syafaat kami nanti pada hari kiamat. Itu kata mereka, gitu ya. Nah, ini yang dilarang, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat hati-hati sekali terhadap ini. Kenapa bahayanya? Lihat bahaya syirik. Pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, itu bahaya syirik. La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalik liman yasha. Gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang menghendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini dikatakan tidak akan diampuni dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Dosa-dosa itu yang lain itu diampuni, itu sebesar apapun dosa kita diampuni oleh Allah. Asal jangan syirik saja. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik itu sudah menyangkut hak-hak Allah, itu adalah ini yang sangat berbahaya sekali. Maaf. Ini siapa Nabi Muhammad itu duduk di makam, nangis dia lama ini. Kenapa dia mohon agar sebagian keluarganya itu diampuni oleh Allah? Tapi akhirnya apa yang terjadi? Istaghfirlahum aw la tastaghfirlahum. Kau mohon ampun atau tidak mohon ampun, istaghfirlahum sab'ina marrah. Andaikan kau mohon ampun sampai 70 kali, la yaghfirullah, Allah tidak akan ampun. Itu saking dahsyatnya bahaya itu. Yang kedua, amalnya sebanyak apapun amal soleh kita, kalau kita terjebak, terpapar dengan penyakit syirik, amal kita hilang. Amal kita hilang. Dalam Al-Quran, la in asyrokta, kalau engkau syirik, la yahbatan amaluka, amalku akan hilang, akan sia-sia. Dalam ayat lain, faja'alnahu habba'an mansura, kami jadikan amalnya seperti debu yang ditiup angin. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan pernah bermain-main dengan dosa ini. Abu Thalib itu menolong Nabi. Abu Thalib membantu Nabi, membantu dakwah Nabi. Ketika dia wafat, Nabi sangat berduka. Makanya dalam sejarah disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Nah, di sini ketika Abu Thalib mau wafat, lihat Rasulullah. Ketika mau wafat, ini Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah ahadulaka inda rabbil paman, ucapkanlah ahadulaka inda, aku akan berhujah di hadapan Allah dengan kalimat. Walaupun paman belum masuk Islam, katakan satu saja, la ilaha illallah ahadulaka inda rabbi, aku akan berhujah di hadapan Allah dengan kalimat itu. Abu Thalib cuma menatap Nabi. Dia berat mengatakan ya Allah. Dia melihat saudara-saudaranya Abu Jahal CS. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu banyak itu. Lihat ke sana. Ingat ajaran nenek moyang lo. Terjadi pertempuran. Akhirnya Nabi menangis. Ya paman, ucapkanlah Allah ahadulaka inda rabbi, aku akan berhujah di hadapan Allah dengan itu. Sekali saja ini. Sangat sayang Rasul kepada Abu Thalib. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Thalib tidak bisa mengatakan itu. Maka dalam sejarah dikatakan, itulah mulai dikenal dengan Amud, tahun duka cita. Dan sampai turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sampai turun ayat itu. Kau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk pada dia. Walaupun kau cinta sama dia. Itu urusanmu. Ini. Nah, akhirnya ditanyalah tentang kebaikan-kebaikan Abu Thalib ini. Bagaimana posisinya, kan begitu ya. Ditanya di dalam hadis itu. Apakah bermanfaat apa tidak, nih dari Abdullah bin Haris, Sami'tul Abbas yaqul, qultu ya Rasulullah, anna Abu Thalib kana yahutuka wa yansuruka. Wahai Rasulullah, pamanmu Abu Thalib banyak membantu Islam, menolong engkau.
membantu engkau. Ketika kau sakit, dia yang bantu. Ketika mau dibunuh, dia yang pasang badan. Bagaimana kebaikan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini musyrik nih. Nabi cuma mengatakan, "Na'am, wajadtuhu bi gumarati minan nar." Iya, aku dapati dia dalam lingkaran api. Cuman dengan syafaatku Pak akhraju ila dodohin. Dengan syafaatku maka dia diangkat ke derajat neraka yang lebih dangkal. Dia hanya sampai mata kaki di nerakanya. Nggak sampai ngelelep, hanya sampai mata kaki itu pakai terompah itu juga. Pakai terompah, cuman dikatakan ininya itu mendidih. Ini menunjukkan apa? Bahaya syirik. Gitu. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah itu bukan kata-kata biasa itu. Coba Bapak Ibu renungi itu isinya apa itu. La syarikalah, la syarik, tidak ada sekutu bagimu. Kemungkinan terjadi gitu. Ya. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang musyrik itu diharam haramallahu al-jannah. Sudah dicap Allah haramkan surga bagi mereka. Ingat, Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Kita banyak dosa, selama ada iman, insya Allah kita akan masuk surga. Walaupun belakangan, nggak apa-apa. Nanti itu akan ada penghuni neraka dimasukin ke surga oleh Allah. Dan mereka sebut jahanamiyun dalam hadis. Jahanam ini tuh mantan neraka jahanam. Dosanya dicelup dulu. Berapa lama? Tergantung dosanya lah. Itu dicelup dulu. Karena ada iman, maka dia dipindahkan ke surga. Sampai ini ada yang gosong. Ya Rob, ini muka saya gosong. Masuk surga gua gosong. Suruh mandi. Bersih. Cuman ya, surganya tingkat keberapa. Ya, tapi nggak lumayan lah. Makanya bertahan dengan iman kita. Itu sebabnya jangan pernah menukarkan iman, menggadaikan iman dengan dunia. Dan itu harus dibawa sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum. Ingat Ar-Rajal bin Unfuah. Dia hafid Quran. Ar-Rajal bin Unfuah hafid Quran loh. Nah kita hafid apa? Dia hafid Quran. Nabi sering mengutus dia untuk berdakwah ke sana kemari. Mengutus ke sana kemari. Lalu apa yang terjadi? Maka pada saat itu dalam satu kesempatan ngumpul begini, tiba-tiba Nabi bilang gini, akan ada di antara kalian semua nanti dibangkitkan oleh Allah gigi gerham yang segede gunung Uhud. Sahabat terperanjat. Akan ada di antara kalian semua dibangkitkan oleh Allah gigi gerhamnya segede gunung Uhud. Semua ketakutan. Semua ketakutan. Akhirnya waktu itu seorang demi seorang yang hadir pada wafat mati syahid. Wafat mati syahid, yang tersisa tinggal 2 orang. Siapa? Ar-Rajal bin Unfuah dan Abu Hurairah. Ar-Rajal siapa? Hafid Quran. Abu Hurairah siapa? Ahli hadis. Yang tidak bisa tidur ini Abu Hurairah. Kenapa? Dia mah hafid Quran. Lebih dekat dengan Allah. Dia hanya hadis. Abu Hurairah nggak bisa tidur. Namun apa yang terjadi setelah Rasul wafat? Terjadi kepemimpinan dari Rasul kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi pemberontakan nabi palsu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Untuk menjalankan ambisinya, Musailamah Al-Kadzdzab mencari orang-orang yang bisa dibayar. Dia belusukan ke sana kemari. Siapa yang akan bisa mendukung dia? Cari dia. Berarti dia dulu sudah ada ya. Nah, ditawarilah ini Ar-Rajal. Mau nggak ikut gue? Ini fasilitasnya. Diterima. Dia diterima itu tawaran Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya dia pindah kubu dan dia balik menyerang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
pindah kubu, balik menyerang Abu Bakar As-Siddiq sampai dia mati dalam keadaan munafik. Kata Abu Hurairah, oh kalau begitu yang dimaksud Nabi Gigir Hamzah si Rojal kalau begitu. Kenapa? Dia telah menukar imannya dengan dunia. Ada nggak si Rojal? Makanya kita mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ibadah haji untuk mengajarkan kita agar tetap teguh dalam akidah kita. Bahkan orang yang wafat dalam ibadah haji istimewa, beda dengan wafat yang lain. Beda istimewa. Selagi dia berhidup selama dalam haji itu luar biasa. Begitu dia wafat, takdir Allah sangat berbeda. Sangat berbeda posisi. Sampai dikatakan begitu Nabi lewat, fagsiluhu bima'in wasidin wa kaffinuhu fi thawbihi. Jadi kalau nanti Anda di sana ada yang disolatkan di Masjid Nabawi, itu sangat luar biasa itu. Dan ingat, kapan dia dengan kedua bajunya? Baju apa? Baju ihram. Bayang baju ihram. Bukan ini lagi, baju ihram khusus. Lalu kata Rasulullah, wala tuhmir ra'sah. Jangan kau tutupi kepalanya. Makanya kalau misalkan nanti didorong, ini kok terbuka nggak ditutupi, spesial buat orang haji. Kenapa kok ditutupi? Fa innahu yub'atsu mulabbiyan yaumal qiyamah. Orang ini akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat mulabbiyan, masih bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Makanya lillah saja. Saya takut Ustaz. Takut gimana? Saya ingat jawara Tanah Abang. Dia satu keluarga, ini gede ininya, kumisnya gede. Udah gitu. Begitu lihat orang jumroh pada ketakutan dia. Jadi berubah di sana itu. Makanya kenapa? Niat harus bulat itu. Ya. Udah kita melilah saja. Yang di Indonesia nggak usah diingat. Kita hanya untuk Allah ketika itu. Ya. Kalau misalkan kita benar-benar selamat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mudah-mudahan mabrur. Andaikan kita harus tinggal di sana, ternyata kita dimakamkan di Baki, di Makla misalkan, mudah-mudahan para malaikat mengantarkan kita, insya Allah. Ya. Jangan nggak usah yang ditakuti lah, lepaskan saja. Jadi ini syirik ya, pertahankan akidah kita, jangan sampai terjebak dengan kemusyrikan. Nah selanjutnya, nah syirik ini ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Maksudnya apa? Yang nampak itu belak-belakan gitu, nyembahnya, kayak ke dukun, ke apa, kan kelihatan juntrungannya. Kalau yang tidak nampak apa? Ini urusan hati, ria, tidak ikhlas. Itu harus hati-hati. Gak ada sebenarnya syirik kecil sebetulnya ada, sama aja itu bahaya juga syirik itu. Terutama ini kalimatnya lillah, kalimatnya lillah untuk Allah. Artinya jangan dengan siapapun, bahwa kita ini adalah hanya untuk Allah. Boleh jadi kita kayak piatnya udah oke lah gitu ya, karena dibimbing pakai ginian ya. Tapi urusan hati itu yang lelah kita, bukan pembimbing. Dan itu nggak ada yang tahu, cuma kita dengan Allah. Ini contoh, misalnya, ini contoh aja, contoh. Ini misalkan ada keluarga beliau yang wafat. Ini keluarga beliau yang wafat, misalkan itu. Kemudian diumumkan habis sholat subuh. Kan terburu-buru tuh. Pak, ayo kita, itu keburu siang. Akhirnya keluarin motor ceritanya. Keluarin motor. Kemudian udah segera itu. Di jalan. Cik, oknum. Maaf Pak, Bapak melanggar. Melanggar apa ya? Itu nggak pakai helm. Ih, saya terburu-buru Pak Polisi. Iya, tapi tetap melanggar itu. Kata isinya, udah, teplok aja 50.000. Misalnya. Ini teplok, 50.000. Ini kata oknum, Pak, ini Ridho ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Makan loh gitu. Sebab ikhlasnya bukan di sini. Itu urusan hati. Walaupun disebut ikhlas belum tentu itu. Dan ini yang menolak kita. Kalau ini yang secara fisik ya kita bisa kena, tapi yang ini tersembunyi. Itu sebabnya kenapa ada Al-Quran surat Al-Ikhlas sedikit itu.
tapi susah itu mulanya. Dan kita hanya memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita benar-benar diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya. Dan biasanya kalau yang tidak ikhlas itu akan kecewa. Kecewa, orang yang tidak ikhlas itu kecewa. Itu disebut, kalau disebut Bu Haji senyum, gini ini senyum. Ah, itu akan kecewa itu biasanya. Dan ingat, nanti itu akan ada orang yang beribadah di nuzhah. Kesananya itu bukan untuk ini. Nuzhah itu kayak mejeng gitu ya. Jadi jalan-jalan. Makanya jangan terlalu banyak selfie di sana. Di medsos, diomong-omong ibadah, diomong-omong. Nggak usah diomong-omong, ya urusan Allah itu ya. Dan sekali lagi, itu akan jadi kecewaan. Contoh begini, maaf. Ini contoh aja. Satu saat, maaf, ini urusan hati ya, urusan akidah. Ada petani. Nah, saya kita bilang, seorang petani, dia panen singkong. Sebenarnya panen singkong dia. Kemudian begitu menjelang sore, beresnya singkongnya itu beres, panennya. Dia ingin berbagi kebaikan dengan tetangga yang dekat kebunnya itu, Pak Haji. Nggak usah sebut Pak Hajinya lah, Pak Haji aja. Dia bungkus kurang lebih 10 kg tuh singkong. Beres, dia datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji, alhamdulillah saya sudah beres panen singkongnya. Ini saya bawakan singkong buat Pak Haji. Kata si Pak Haji, alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Nah ngobrol ke sana, tapi maaf Pak Haji, ini kan udah sore. Jadi saya mau pamit pulang. Ingat, dalam Islam kalau diberi, kalau ada, beri lagi. Nah ceritanya si Pak Haji mau beri lagi nih kebaikan si petani ini. Dia bilang, Umi, coba carikan ada apa di dapur. Ini petani kita mau pulang. Dicari sama istrinya. Kemudian kata istrinya, nggak ada apa-apa. Masa nggak ada apa-apa? Yang bener nyarinya. Kata si Pak Haji, yang bener nyarinya. Akhirnya ada juga ayam. Oh, kalau gitu bawa ayam sini. Ayam bawa sini. Nah, akhirnya ayam dibawa, diserahkanlah kepada si petani itu. Kata si petani, alhamdulillah. Beri singkong, dikasih ayam. Ngarep-ngarep nggak? Enggak. Dia ngasih begitu aja. Hanya oleh si Pak Haji ditambah. Dikasih ayam, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Pulanglah dia. Di jalan ketemu sama si engkok. Mas, dari mana? Habis panen singkong, itu bawa ayam? Iya. Jadi, saya tadi ngasih singkong ke Pak Haji, pulangnya dikasih ayam. Mikir ininya, otak bisnisnya. Enak juga dalam Islam ya. Ngasih singkong, dikasih ayam. Ah, kalau begitu gue besok beli duren. Siapa tahu dikasih kambing. Nah, niatnya udah beda kan? Beli duren dikasih kambing. Bener dia beli duren, gede-gede, 5 biji. Akhirnya pagi-pagi assalamualaikum, waalaikumsalam. Si Pak Haji bingung, kok ada apa pagi-pagi? Ini Pak Haji saya dapat untung, saya ingat Pak Haji aja. Saya bawa duren buat Pak Haji. Alhamdulillah, sini bawa kok, sini. Saya udah lama nggak makan duren. Dibawa tuh 5 biji itu duren gede-gede itu. Tapi maaf Pak Haji, saya nggak bisa ngobrol dulu. Saya harus ke pasar. Oh, mau berangkat? Iya, tunggu dulu kalau itu kok. Dipanggil istrinya, Umi, ini si engkau nggak mau ngobrol dulu. Coba carikan ada apa di dapur. Nggak ada apa-apa. Masa nggak ada apa-apa? Cari nggak bener. Ada 2 singkong. Oh, singkong bawa sini. Si engkau kecewa dia. Kecewa dia. Makanya ingat, ikhlas itu ada pengelolaan hati. Nggak usah diomong-omong. Banyak yang gugur gara-gara ini. Boleh jadi sih ininya mah, ngikutin sunnah Rasul, tapi urusan ini nggak bisa. Makanya harus selalu mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, jangan ada harapan apapun. Dan biasanya sekali lagi suka kecewa. Gitu. Kenapa dulu banyak caleg yang stres? Kan bukan karena Allah itu. Banyak yang stres, rumah sakit stres, caleg-caleg dulu itu ya. Karena memang bukan karena Allah. Nah, ibadah haji, ini sekali lagi, ibadah haji ini harus bulat itu ya. Bukan semua ilmunya ada, kemudian bekalnya cukup. Tapi ini urusan hati. Urusan hati nggak bisa itu. Dengan suami juga kita nggak bakal tahu. Nggak bakal tahu suami kita juga. Bareng-bareng ini belum tentu. Dengan suami mah husnudon sajalah.
Itu. Nah, kita lanjut. Ini syirik besar, syirik kecil, jadi pada dasarnya sama saja berbahaya lah. Gitu ya. Nah, sekarang ragam syiriknya. Saya banyak syirik itu dalam kajian akidah itu. Saya bagi 3 saja. Pertama tabaruk. Nah, tabaruk ini. Yang kedua nanti tamimah. Dan yang ketiga ziarah kubur. Kenapa? Ini yang sering terjadi begitu ya. Ini yang sering terjadi. Ya, coba dimulai dari tabaruk dulu. Ada. Ibu ada semua? Udah dikirim. Ada itunya. Ininya materinya ada nggak? Udah dikirim. Oh, udah. Udah dikirim. Oh, udah. Oh, tinggal buka kalau gitu. Nah, kita tabaruk. Tabaruk itu apa, Bu? Ngalap berkah. Emang berkah apa? Berkah itu brek angkat gitu. Kan kalau besek begitu berkah katanya. Bukan itu. Ya. Jadi tabaruk itu artinya adalah mencari keberkahan pada sesuatu. Al barokatu subutul khairil ilahi pisai. Tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Itu mana berkah gitu ya. Nah, tabaruk artinya mencari keberkahan dari sesuatu itu. Gitu. Ngalap berkah, kebaikan Allah pada sesuatu. Nah, di sini tabaruk kita 2 macam. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak. Sama seperti ruqyah. Ruqyah itu musyrik. Inna ruqa wa tamim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tiwala dan timam itu syirkun, perbuatan syirik. Asalnya, sahabat nanya, ya Rasul, bagaimana kalau misalkan saya meruqyah tapi tidak syirik? Laba sabir ruqa malam takun fihi syirkun. Nggak mengapa kalau diruqyah kalau tidak bermuatan syirik. Cuman ngebedainnya gimana kan gitu? Ngebedainnya gimana? Nah, itu sebabnya untuk membedakannya itu pakailah dalil. Yang ada dalilnya itu yang syar'i, yang tidak dalil itu berarti bermasalah. Dan kalau kita kejebak dengan ruqyah yang tidak syar'i, sama ini musyrik nantinya. Sama musyrik nantinya. Harus hati-hati itu. Ya. Ustaz, kalau yang syar'i ruqyah kayak apa nih? Kalau mau tidur aja. Mau tidur, Rasul itu muawidat. Menghadap kiblat, habis wudu ya, wudu, menghadap kiblat, baca muawidat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tamat. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tamat. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Tamat. Ditiup ini. Ngusapin di sini. Usap seluruh tubuh. Itu sebelum tidur. Maka kata Rasulullah, kalau 3 kali, kalau dilakukan itu tidak akan disentuh oleh setan. Ruqyah itu namanya. Ya, itu salah satu contohnya. Dan sekali lagi, ruqyah itu ada 2 macam, termasuk tabaruk. Tabaruk saya di sini yang contohnya yang disyariatkan saja dulu. Pertama, tabaruk mengenai tempat. Nah, ini dalilnya mengenai tempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda qala Rasulullah SAW, as-salatu fil masjidil haram bimi'ati alfi salatin. Orang yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan 100.000 kali lipat dari masjid yang lain. Wa sholatu fi masjidi bi alfi sholatin. Sedangkan sholat di masjidku, masjid apa? Nabawi. Nah, itu adalah setara dengan 1.000 kali lipat. Wa sholatu fil Masjidil Haram Baitul Maqdis itu adalah 500 kali lipat. Jadi di Masjidil Haramah 100.000, di Masjid Nabawi 1.000, kalau di Masjidil Aqsa Palestina 500 kali lipat. Dan Nabi mengatakan la tusaddur rihal, tidak boleh bepergian mencari berkah selain dari 3 masjid ini. Di sana kan banyak, ada Masjid Quba sama dengan masjid di sini. Itu yang kalau mau ngambil berkah ini yang 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau perlu nggak usah balik ke hotel lah.
Ya orang-orang bule mah begitu, kagak ada yang ke hotel dia mah. Kalau ada kesempatan masih ada haram aja gitu. Tapi Ustadz gimana ini ya? Ini mah hanya anjuran saja, silahkan saja kalau ini. Ya, jadi ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, tabaruk terhadap tempat itu ya. 3. Kalau masjid yang lain gimana? Nggak ada. Di sini di Depok ada masjid apa tuh? Kubah emas. Sama aja dengan di musola kita. Yang enggak aja itu. Dan ini jadi berlebihan akhirnya. Itu ya. Kalaupun mau ini saja itu. Dan orang Mekah sendiri belum tentu mau, kan itu urusan iman tuh mah. Orang Mekah enak loh kalau gitu, belum tentu ngelaksanain. Orang mereka haji cuman bisnis itu ya. Karena itu urusan iman gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau tabaruk, tabaruklah ke tempat ini. Nah, sekarang ini ada tempat-tempat untuk tabaruk yang aneh-aneh. Bahkan maaf itu di Tasik ya. Di Tasik itu ada goa. Lucu-lucu aja ada goa bisa nembus. Liar. Masya Allah, itu yang gagah aja tuh ya. Jadi ini tabaruk yang sangat-sangat dilanggar itu ya. Itu tabaruk. Boleh silakan saja. Atau mungkin barangkali tabaruk terhadap apa? Waktu. Nah, kalau waktu sebentar lagi Ramadan. Itu dahsyat itu bulan Ramadan itu. Dan itu boleh kita tabaruk. Untuk apa? Cari kebaikan, kumpulkan kebaikan di bulan Ramadan. Itu sebanyak mungkin. Kalau kita melakukan kebaikan akan dilipat gandakan, tapi kalau salah enggak. Itu istimewanya bulan Ramadan itu ya. Nah, di sini sebagaimana dalam hadis Nabi, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi itu adalah sebaik-baiknya atau semulia-mulia manusia. Wa ajwadu ma yakun, apalagi di bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, sampai Jibril datang. Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Bahkan Jibril itu sengaja datang kepada Nabi setiap malam. Tadarus. Itu tadarus. Payudarisul Quran. Tadarus Al-Quran. Kemudian para Rasulullah SAW ajwadu bil khair minarihil mursalid. Jadi kenapa syahrun mubarak, bulan yang diberkati? Bukan cuma bulan, nanti ada minggu yang diberkati. Minggu apa? Jumat. Ada hari yang diberkati, hari Jumat. Kalau minggu ya seminggu sekali hari Jumat itu. Ya, dan kemudian kalau waktu tengah malam, apa sepertiga malam. Itu waktu. Itu tabaruk, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di tempat yang itu ya. Nah, kemudian datiah Nabi. Datiah Nabi seluruh ini fisik Rasulullah itu mengandung keberkahan. Mengandung keberkahan. Fisik Rasulullah ya. Kalau di sini kan contohnya apa ya nih? Nabi berwudu. Bil haji roti di tengah ini di saluran air wudu. Nyaris sisa air wudu Rasul itu nggak jatuh ke tanah. Kenapa direbutin itu? Ya, direbutin oleh para sahabat. Mereka pengen itu dengan Rasul. Bahkan maaf, jangankan bekas air ludahnya saja. Air ludahnya itu adalah Rasul dahsyat sekali. Rebutan. Kalau ludah kiai, ini sama mbah ditiupin, wah. Rasulullah cuma Nabi. Sampai pernah Nabi mah. Ini Rasulullah. Jadi ketika ini para sahabat kan di ini akan aku serahkan bendera perang ini kepada kalian para pemuda. Oh, ngumpul pagi-pagi semua. Ternyata yang dipanggil Ali. Ali, mana Ali? Sakit ya Rasul, panggil sini. Matanya bengkak. Panggil. Ah, dipanggil. Kenapa? Mata saya bengkak. Sini. Oleh Nabi diludahin. Puh. Melotot. Kalau di kampung, siku abah tiup, nggak bisa, itu cuma Nabi itu. Ya. Bahkan keringetnya. Keringet Nabi itu berkah. Nabi, bukan suami, Nabi itu. Sampai maaf, itu istri Nabi ketika dia ini tengah hari gitu, mau kail-kail itu apa ya? Tidur siang, disiapkan karpet gitu. Ya. Pules banget, pas lihat pules, ini keringetan, Rasulullah keringetan. Ngambil kayak kapas,
kemudian sama botol-botol kecil kayak buat PPO, diambilin, masukin. Kemudian buat apa itu? Untuk dicampur dengan parfum. Nabi. Kalau kiai, wali, sama aja itu dengan kita. Nah, sekarang itu kadang-kadang berlebihan menyasar ke sana. Dengan alasan apa? Al ulama'u warasatul pewaris Nabi. Bahkan maaf di medsos saya lihat entah benar-benar apa tuh, rambut Nabi sampai nangis itu. Terompah Nabi. Yang bingung terompah Nabi kok banyak banget. Ada di Turki di mana gitu. Wah, ini sampai berlebihan seperti itu ya. Ini Rasul sudah kagak ada sekarang itu. Maka kalau memang ingin tabaruk kepada Nabi, sekarang bisa. Dengan cara apa? Dengan ittiba'u sunnati Rasulullah. Ikuti saja sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya banyak sholawat. Banyak sholawat. Sholawat gimana Ustadz? Ya sholawat. Sholawatnya gimana emang? Jadi, maaf, sekarang ada sholawat dari Mesir itu ya. Soal banyak ragamnya, ada sholawat Nariyah, ada Badar dan sebagainya. Banyak ragam sholawatnya. Nah, yang akan mendekatkan diri kepada Allah itu adalah sholawat Nabi. Misalnya kalau disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian membaca, menulis itu salam. Atau ketika ada sahabat tanya, "Kaya panusulah alaika ya Rasulullah, bagaimana cara salat kepada engkau ya Rasulullah?" Allah memerintahkan kepada engkau salat kepada engkau. Maka kata Nabi, "Kul," ucapkan, "Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad." Jadi kalau ingin banyak sholawat, banyak baca hadis. Banyak dengerin ngaji. Itu makanya kalau lagi taklim jangan lagi taklim si ustadz ngomong bagaimana kedengaran sholawatnya, udah si ustadznya kagak ngerti lagi. Nah, jadi dengerin ngaji taklim maksudnya ada disebut Nabi, banyak sholat itu pasti banyak sholawat, banyak baca hadis ya. Dan kata Nabi, orang yang banyak sholawat kepadaku maka pada hari kiamat akan dekat denganku. Gitu. Gak usah tabaruk ini gak ada sekarang mah. Itu gak yakin bener nggak itu rambut Nabi, sendal Nabi itu ya, baju Nabi. Jadi kultus begitu sekarang itu lagi macam luar biasa itu ya. Bahkan kemarin ada ini peresmian pemakaman Syekh apa gitu, diresmiin makam sekarang mah. Masya Allah, makam diresmiin coba. udah macam-macam sekarang itu ya. Ya Allah ya Rabbi itu. Nah ini tentang tabaruk. Jadi tabaruk hanya 3 saja. Ingat ke Masjidil Haram. Kalau tabaruk di misalkan ini gambar nanti misal. Nanti coba digambar dulu. Jadi lewat dulu ke gambar. Ya. Nah ini masih ada terus ke bawah gitu ya. Kan 3 kita ya. Nah, ini Masjidil Aqsa, kita nggak mungkin ke sini, kecuali nantilah kalau mau. Nah, paling kecil ini kita. Oke. Jadi masuk Masjidil Haram, biasa seperti kita mau masjid ini, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, kita sholat di sana. Dan ingat, itu pahalanya amat dahsyat di Masjidil Haram itu. Amat dahsyat. Makanya saya melihat kalau orang-orang bule jarang ada yang pulang ke hotel. Mereka lebih di sini aja. Kenapa? Untuk tabarruk di masjid itu. Dijamin nggak kekelaparan lah. Ada aja di situ. Ya, keluar dikit boleh. Nanti juga ada yang bagi. Nah, ini kemudian yang berikutnya biasanya yang dijadikan tabarruk itu adalah dinding Ka'bahnya. Kalau ini mah kan nyantai banget. Kalau lihat tadi aslinya, itu nggak mungkin bisa sampai begini. Cuman orang suka berburu ini kiswah itu yang hitam yang menutupi itu pakai selampe. Kalau nggak nyampe itu pakai selampe. Kalau sampai ininya ke bawah yang hitamnya penutup Ka'bahnya diguntingin itu, bawa gunting mereka itu buat jimat untuk tabaruk dan sebagainya.
Makanya oleh pemerintah Arab Saudi dinaikin ke atas. Itu nggak bakalan nyampe itu dia. Tapi kalau sampai begini normal, habis itu mungkin nggak 5 menit juga habis. Bawa gunting mereka tuh. Iya. Nah, nggak pakai gunting. Nah, biasanya tabaruk dengan dinding Ka'bah. Bawa serampai, gosok-gosok, nangis itu gitu. Nangis, ya udah di Ka'bah begitu. Sampai seperti itu. Nah, ini yang tidak disyariatkan itu ya. Tidak disyariatkan. Kemudian, nah, ini kalau ini baru disyariatkan. Ini pun nggak boleh berlebihan. Ini pun nggak boleh berlebihan, gitu ya. Hajar Aswad itu. Dan ingat, di sini di petunjuk ini kan, ketika kita mau tawaf, kemudian menghadap Hajar Aswad, boleh dengan takbir, dicium, kemudian disentuh, kemudian diraba, disentuh. Kalau ada pakai ini tongkat bisa, baru dengan isyarat. Itu semua sama nilainya, semua sama nilainya si Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang istimewa itu. Semua yang menyentuh, kemudian mencium, menyentuh, kemudian yang sini sama nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Justru nanti godaannya itu ada orang-orang para jamaah haji itu kalau dengan mencium seolah-olah afdol banget, sampai berani ini. Ada itu bayar sama si itu Abu Jahal. Iya, itu sama kan itu. Dibayar itu 200 real itu berapa itu? Kadang-kadang marah-marah, itu kan nggak boleh lagi. Masya Allah, ngedorong orang dan sebagainya. Biasa aja lah, kalau kebagiannya alhamdulillah enggak juga apa-apa. Dan lagi pula sekarang itu, ini nggak ada sepinya. Nggak sepinya, kecuali penduduk, pengurusnya yang bisa. Kalau ini mau tengah hari, mau tengah malam, saya nyobain, kayak kalau tengah malam enak kali, ya sama aja. Itu sama aja, jadi nggak ada ininya. Nah, makanya kalimatnya itu dengan cara dicium kalau bisa, nggak bisa dengan cara disentuh, nggak bisa juga pakai alat, nggak bisa juga. Ya cukup begini saja. Ya, bukan dadah, gitu ya. Jadi dengan isyarat saja, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Nah, makanya sahabat Umar ibnu Khattab, begitu dia muter langsung dia, kan dulu mah sepi, segala kayak sekarang celengok aja dicium, langsung kalimat begini, ini a'lam, aku tahu innaka hajar, ente batu, la tanfa wa la tadur, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Andaikan aku tidak melihat Rasul yuqabbiluka atau qabbalaka, mencium, maka qabaltuka, aku tidak akan menciummu. Kenapa Umar itu melakukan? Karena mencontoh Nabi saja, bukan nyembah batu. Makanya kalau ada perasaan tadi, perasaan ini mulia banget, udah sama aja. Kok kita begitu? Diperintah saja untuk menjaga akidah kita, gitu ya, menjaga akidah kita. Itu. Nah, kita lanjut dulu yang tamimah sekarang. Sampai jam berapa? Setengah 10. Oh, setengah 10. Nanti lebih ya. Setengah 10 ya, sebentar lagi berarti ya. Oke, kita lanjut aja. Tamimah sekarang, Ibu, tamimah. Inna ruqa wa tama'im wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah tadi, kemudian tamimah itu jimat, wa tiwalah itu apa ya? Tiwalah tuh santet, teluh. Jadi bahasa kita teluh. Dan biasanya tiwalah itu digunakan kalau dulu untuk mencerai-beraikan rumah tangga. Biar dia benci sama suaminya, buat tiwalah loh. Dia berbalik. Nah, itu tiwalah namanya. Dan itu bisa dipelajari. Bisa? Ya. Ada kitabnya, cuman haram. Haram mempelajari biar orang cinta nih kan itu. Nah, itu tiwalah namanya. Nah, di sini khusus tamimah itu apa? Di bawah ada
at-tamimatu, lihat yang bawah, khorojatun wa ma asbahaha. Tamimah itu adalah manik-manik dan sejenisnya. Bisa gelang, bisa ini cincin, bisa ginian. Bahkan sekarang mah macam-macam, ada jaket, ada apa gitu ya. Kanal arobu yadounaha ala auladihim. Ini kanal arobu, orang Arab dulu yadounaha, meletakkan tamimah itu ya ala auladihim, untuk anak-anak mereka. Untuk apa? Lil wiqayati minal ain wa dab'il arwah, untuk menolak penyakit ain dan roh jahat. Saya ingat dulu adik saya lahir, saya udah ingat itu dikasih ini nih, ya kalung tapi pakai bambu kuning, itu tamimah namanya. Tamimah. Kalau di kita nih tamimah, di kita ada ini orang-orang Cina, apa itu simbol itu tamimah namanya. Di mobil, hati-hati di mobil juga bisa jadi tamimah itu. Meyakini kalau orang Arab dulu digantungkan di onta, kalau digantung di onta, perjalanan mereka akan nyaman. Gitu. Digantung di onta. Nah sekarang di mobil, di motor bisa saja begitu. Kalau punya keyakinan itu. Dan bentuknya macam-macam sekarang itu. Lebih modern tamimah sekarang itu. Ada yang dalam bentuk ini, jaket, ini, dan sebagainya. Konde. Dan kalau seandainya dia mati, nah Allah ya Rabbina kalim. Sulit dia. Sulit itu akan menghalangi itu. Nah ini biasanya tamimah ini tadi itu digunting dari kiswah. Sekarang nggak ada kiswahnya, susah digunting. Maka mereka mencelupkan ke air jam-jam. Ke air jam-jam, nanti dibawa ke negerinya masing-masing, dijual. Ini apa kain-kain satu gelondong dicelupin di air jam-jam. Nanti diguntingin gitu, atau dipakai apa. Nah itu tamimah itu namanya ya. Dan ini jangan sampai terjadilah. Insya Allah kita mah enggak, itu hanya tahu aja. Kemudian yang terakhir ziarah kubur ini, ziarah kubur. Qala Nabi SAW, ini kuntu nahyatukum an ziyaratil kubur fajruha. Nah ini nih hadis, sesungguhnya aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang fajruha. Ada hadis menyebutkan Allah melaknat jawarot, para wanita yang ziarah. Kenapa? Wanita-wanita itu seringkali ketika itu ada ziarah yang berlebihan, nangis dan sebagainya. Wajar sebenarnya nangis itu ya. Nah, sampai ada kesininya fajruha, sekarang boleh. Tapi tetap harus ada adabnya, ada adab yang harus dilakukan. Bahwa kita ziarah kubur bukan tidak boleh, silakan aja. Ziarah kubur boleh, tapi harus menjaga adab. Tata cara, tata keramanya. Kita misalkan masuk ke sana, Siti Aisyah juga mengatakan begini, ketika dia dari Baki di mana? Nah, kalau Baki di Madinah, kalau Ma'la di Mekah. Nah, kerja dari kubur ditanya, dari mana Aisyah? Saya dari kubur. Bukankah nggak boleh dilarang oleh Nabi? Ya, tapi sekarang Rasul memerintahkan untuk berziarah. Cuman adabnya bagaimana? Itu ada adab. Yang pertama, kalau nanti ada ke Ma'la, ke Baki ya, biasanya ke Baki sih, ke Ma'la jarang di Mekah. Nah itu pemakaman di sana kan nggak kayak di sini. Walaupun mereka ahli surga. Ahli surga, makamnya nggak seperti di kita. Kita mana Al-Ghazali belum jelas, makamnya mewah banget. Kalau di sana mah nggak, biasa saja gitu, cuman begitu aja. Bahkan itu diperbaharui itu setiap 4 tahun itu di Madinah itu ya, nggak ada makam. Sampai Nabi begini berdoa, Allahumma ja'alni, ya Allah, la taj'alni kuburanku watahidu kuburo, jangan menjadikan kuburan sebagai wasanan, sebagai tempat penyembahan. Siti Aisyah yang begini,
aku tidak mau dimakamkan dengan mereka. Maksudnya siapa? Tidak mau dengan Nabi, tidak mau dengan Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar itu bapaknya, Nabi suaminya. Tapi Aisyah mengatakan, aku tidak mau dimakamkan dengan mereka. Ketika ditanya, kenapa nggak mau? Aku tidak mau kuburanku dikeramatkan orang hidup. Aisyah itu. Aku tidak mau kuburanku dikeramatkan orang hidup. Nah, biasanya kuburan-kuburan ini sangat mewah sekarang itu. Di kita ya, kalau di sana mah enggak. Di sana tuh biasa kuburan itu yang mewah cuma di kita. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tuh kuburannya, ya Allah, itu penghuni surga loh. Utsman bin Affan itu di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan itu. Yang kedua, Utsman bin Affan itu amal solehnya amat banyak. Amal solehnya amat banyak. Kalau nanti Anda di sana, ada punduk wakaf Utsman bin Affan, hotel wakaf Utsman, itu wakaf dia itu. Masih ada sekarang. Satu-satunya sahabat yang memiliki rekening abadi Utsman bin Affan. Yang ketiga, Utsman bin Affan itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, dia lewat ke pemakaman. Makanya kalau ziarah itu ingat maut. Dia pemakaman begini aja, langsung dia berderai air matanya. Berderai air matanya, ya bula lihat tahu membasahi seluruh janggutnya. Ketika ditanya Utsman, kenapa Anda lewat kuburan menangis seperti itu? Kemudian Utsman menjawab, hadis Nabi, kuburan itu salah satu tempat di antara tempat-tempat menuju akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu Aisyah. Orang yang selamat di sini akan selamat seterusnya. Wa ilam yanju, tapi kalau celaka di sini akan celaka terus. Aku takut, aku khawatir kalau aku masuk ke tempat ini tidak memiliki bekal yang cukup menghadap kepada Allah. Nah, kembali kepada kita, siapa di antara kita yang jamin masuk surga? Surga kita semua remang-remang. Amal soleh? Amal soleh kita jangan-jangan pas-pasan, mending pas-pasan tekor. Dosa biasa. Makanya begitu nanti ziarah kubur, ingat tuzakirul maut. Ingat mati. Yang kedua, doakan. Nanti akan ini di makam Rasulullah, coba. Nggak ada yang istimewa. Makanya begitu nanti ada yang ini nggak dijaga ini mah ya. Ada yang menyimpang itu pasti haram. Itu ya. Cuman kalau nggak dijaga udah repot deh. Ini akan ditangisi dan sebagainya. Nah, ini makam para sahabat Nabi di sini gitu ya. Itu biasa aja. Ahli surga kayak gini. Coba bisa di Go Hill tuh. Ada kolam renangnya. Itu ya. Luar biasa itu. Jadi biasa aja. Karena yang jadi masalah bukan itu. Nah, kita ingat mati, kemudian kita bekal-bekal siapa. Di Rasulullah juga begitu. Cukup dengan doa masuk kubur aja, nggak usah macam-macam aja, itu ya. Nah, kemudian yang ini ya Jabar Rohmah, katanya sekarang ditutup apa ya? Nggak bisa. Masih bisa? Sempat ditutup, sebenarnya nggak bisa lagi. Nah, ini paling sadis kemusyrikan di sini. Itu pada naruh foto yang nggak punya jodoh, selipin foto apa gitu. agar biar sakinah mawadah warohmah. Ini suami galak banget, diselipin di situ. Gitu ya. Ini nggak kagak aja gitu. Nah, ini insya Allah kita mah aman, insya Allah seperti ini. Jadi saya kira barangkali ini dulu Ibu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada nggak sih walaupun safar gitu ya? Kok ada ngumpul-ngumpul segala macam? Saya kira secara ini mah nggak ditemukan dalam walaupun safar. Cuman hadis yang tadi menyebutkan begini. Jadi man kana indahu madlimatun aw irdihi, jadi barang siapa yang di antara orang itu apa memiliki dosa kezaliman atas saudaranya, min irdihi aw min syai'in, baik berupa harta, kemudian salah ngomong atau apa dengan tetangga dan sebagainya, terus keluar sendiri ya, maka kata Rasul pal yatahalalhu minhu, segera sebelum berangkat itu minta dihalalkan. Maka kalau di Bogor sebut halal bihalal, ngundang orang dari ini itu. Kalau enggak usah di mana, ya silahkan. Saya tadi
Kalau tidak mau ngundang, datangilah mereka satu persatu. Capek-capek deh kesana itu. Itu. Kalau ternyata misalkan ini ya sekarang teknisnya aja. Jadi intinya mau walin berasal mau kagak terserah itu. Yang intinya itu harus substansinya harus muncul itu. Makanya terutama keluarga dulu lah. Keluarga, kumpulin keluarga semua, keluarga. Baru setelah itu, kalau nggak sempat misalnya tetangga terdekat. Begitu jauhnya, misalkan mohon doa ya, saya ini, saya minta maaf. Dah, pakai WA juga nggak apa-apa, teleponan gitu. Cuman kalau dengan cara seperti diundang, itu mungkin lebih ini gitu, lebih nyaman. Kan bisa ngomong langsung, gitu ya. Itu barangkali. Jadi kalau itu mas saya mau dapatkan dalil, jadi ada nggak ada sama aja. Intinya ini aja, gitu. Ya, makasih. Arba'in teh 40 hari. Jadi sebetulnya kalau tabaruk ikut ini aja lah, ya. Jadi tidak ada yang harus begini enggak. Dan itu dilakukan sesuai dengan kemampuan kita saja. Itu nggak ada patokan-patokan khusus begini-begini. Ikuti saja. Kalau kalian di Masjid Nabawi, kan di Nabawi ya, lagi di Nabawi, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Bisa tadarus, bisa sholat, bisa. Tapi sholat juga ada tuntunannya. Jangan ada begini orang Bogor nih, orang Bogor. Itu sholat entah berapa ratus rakaat itu. Udah tengah hari. Ibu, kenapa masih sholat? Mengkuang di Masjid Nabawi gitu. jadi itu barangkali menyimpangnya itu. Ya, ikuti saja apa yang bisa dilakukan di Masjid Nabawi. Dan kalau yang sebut-sebut yang tadi, saya belum mendapatkan ketentuannya itu. Ya, nah, ya lakuin ya. Yang lebih baik tadarus lah, tadarus. Kemudian ini jaga mulut. Itu ya. Itu.